itu sunyi. Hanya detak jam dinding yang terdengar, seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang tak terelakkan. Di balik pintu kamar yang samar terbuka, seorang anak lelaki duduk termenung, berbicara pelan pada dirinya sendiri. Ia tahu, ibunya terlihat begitu kuat di hadapan dunia. Namun di balik senyum yang ia kenakan setiap hari, ada air mata yang jatuh diam-diam, mengalir tanpa suara di balik kesunyian. Ia membenci ayah yang pergi. Ia membenci semua lelaki yang pernah membuat ibunya menangis. Dan ia benci setiap bayangan laki-laki asing yang berani mendekati wanita yang baginya adalah segalanya. Cintanya sederhana, tapi juga rumit. Ia ingin melindungi ibunya, bahkan dari dunia itu sendiri. Namun dalam hati kecilnya, ia mulai bertanya, apakah ini sekadar cinta seorang anak atau sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih berbahaya? Dan ketika malam semakin larut, mereka mulai diganggu. Seseorang mengintai dari kegelapan. Pesan-pesan aneh muncul di teras rumah. Bayangan asing berdiam lama di ujung jalan. Sesuatu sedang mendekat. Sampai akhirnya, rahasia lama ibunya terbuka. Masa lalu yang kelam, penuh darah, penuh nama-nama yang tak boleh disebut. Ia pernah melarikan diri dari seorang pengusaha kaya, lelaki yang ternyata menyimpan bisnis kotor, perbudakan, dan kematian. Kini, sang anak terjebak di tengah pusaran, antara cinta yang melindungi atau obsesi yang membakar. Ia harus memilih. Karena dalam bayang-bayang gelap yang semakin dekat, hanya ada dua kemungkinan. Mereka bertahan atau mereka binasa. Bab 1. Bayangan di balik jendela. Angin sore menelusup lewat celah jendela kamar. Rian menatap foto lusuh di tangannya. Ayah, ibu, dan dirinya yang masih bayi. Wajah ayahnya kabur. Entah karena foto yang sudah lama atau karena memori yang mulai memudar. Kuplik coklat di kepalanya ia tekan lebih dalam. Seolah bisa menyembunyikan semua pertanyaan yang tak pernah terjawab. 15 tahun. 15 tahun hidup dalam bayang-bayang kepergian adalah waktu yang cukup panjang untuk sekedar menunggu jawaban. Rian tahu, di suatu tempat di luar sana, ayahnya mungkin masih bernafas. Atau mungkin tidak. Ibu tak pernah memberi jawaban pasti. Hanya senyum lelah dan pelukan yang terlalu erat. Seperti orang yang mencoba menahan sesuatu agar tidak tumpah. Rian, makan malam sudah siap? Suara ibu terdengar dari ruang tengah. Rian menyimpan foto itu kembali ke dalam laci, di bawah tumpukan komik bekas dan majalah sepak bola. Dia berjalan keluar, kaos putihnya kusut, celana pendek biru nevinya penuh debu lapangan. Sore tadi, dia main bola sampai maghrib, mencoba melupakan pertanyaan-pertanyaan yang terus menggerogoti. Di ruang makan, Lastri sudah menyiapkan nasi goreng sederhana. Wajahnya yang dulu pernah menghiasi majalah, kini pucat oleh kelelahan. Mata yang dulu tajam dan menggoda, kini sayu, terbebani sesuatu yang berat. Tapi tetap cantik, sangat cantik. Rian selalu berpikir ibunya terlalu cantik untuk sekedar menjadi penjahit di kampung ini. Bu, capek ya? Rian duduk di seberang ibunya, menatap dengan tatapan protektif yang terlalu dewasa untuk anak seusianya. Lastri tersenyum. Biasa nak, banyak pesanan jelang lebaran. Aku bisa bantu bu, potong benang atau apa. Kamu belajar saja. Besok ada ulangan kan? Rian mengangguk, tapi matanya tak lepas dari ibu.
Dia tahu, di balik senyum itu ada luka yang tak pernah sembuh. Ada masa lalu yang terus mengintai. Kadang tengah malam, Rian terbangun mendengar tangis ibunya dari kamar sebelah. Kadang dia mengintip, bukan karena hal yang buruk, tapi karena takut. Takut ibunya menghilang seperti ayahnya. Takut kehilangan satu-satunya orang yang tersisa. "Bu, boleh aku tanya sesuatu?" Lastri mengangkat wajahnya, menunggu. "Kenapa ayah pergi?" Hening. Sendok Lastri berhenti di udara. Pertanyaan itu sudah ia ajukan ratusan kali, tapi setiap kali jawaban yang datang selalu sama. "Nanti kamu akan mengerti, Rian." Tapi Rian sudah muak dengan nanti. Dia bukan anak kecil lagi. Dia sudah 15 tahun. Dia sudah cukup besar untuk tahu kebenaran. "Bu, aku serius." Lastri meletakkan sendoknya pelan. Tatapannya kosong, seperti orang yang menatap jurang. "Ayahmu pergi karena harus pergi, bukan karena tidak sayang sama kamu. Lalu kenapa tidak pernah kembali?" "Karena dunia ini kejam, Nak. Kadang cinta tidak cukup untuk melindungi orang yang kita sayang." Rian ingin bertanya lebih banyak, tapi melihat mata ibu yang mulai berkaca, dia urung. Dia hanya mengangguk, melanjutkan makan dalam diam. Tapi di dalam dadanya ada amarah kecil yang mulai tumbuh. Amarah pada ayah yang pergi, amarah pada dunia yang kejam, amarah pada dirinya sendiri yang tidak bisa berbuat apa-apa. Malam itu, mesin jahit ibu berdentang ritmis di ruang tengah. Lastri bekerja hingga larut, menjahit gaun untuk pernikahan tetangga. Jarum bergerak cepat, benang meliuk-liuk membentuk pola bunga. Tapi tangannya bergetar. Keringat membasahi pelipisnya meski kipas angin sudah menyala penuh. Rian mengintip dari balik pintu kamarnya yang tak tertutup rapat. Dia melihat ibu menghentikan jahitannya sejenak. Memegang dadanya, nafasnya tersengal-sengal. Seperti orang yang mencoba menahan sesuatu agar tidak tumpah. "Bu, istirahat, aku buatin teh." Lastri tersentak. Menoleh, senyumnya kembali muncul, tapi kali ini lebih rapuh. "Terima kasih, sayang." Di dapur, Rian merebus air sambil sesekali melirik ke ruang tengah. Dia tahu ada yang tidak beres dengan ibunya. Bukan hanya kelelahan biasa, ini lebih dalam. Seperti ada racun yang pelan-pelan menggerogoti dari dalam. Ketika membuka lemari untuk mengambil gula, matanya tertumbu pada amplop coklat yang tersembunyi di balik toples beras. Amplop itu tertutup rapat, tapi ada tulisan di luarnya. "Jangan buka, Rian." Tentu saja Rian membukanya. Di dalam ada foto lama. Foto ibunya dalam balutan gaun malam yang sangat minim. Di sebuah klub yang Tia tak kenal. Lampu neon berwarna merah dan biru, asap rokok memenuhi udara. Foto ibu berdiri di samping pria tampan berjas hitam. Wajahnya dingin, tatapannya membunuh. Tangannya melingkar posesif di pinggang ibu. Di belakang foto itu, tulisan tangan dengan tinta hitam tebal. "Kembali padaku, atau aku ambil semuanya. Termasuk anak itu. Arya." Rian meremas foto itu hingga kusut. Jantungnya berdetak cepat. Siapa Arya? Kenapa dia mengancam? Kenapa ibu menyimpan foto ini? "Rian, tehnya?" Suara ibu membuatnya tersentak. Dia cepat-cepat memasukkan foto kembali ke amplop, menyembunyikannya di tempat semula. Tangannya gemetar ketika menuang teh ke cangkir. "Maaf Bu, ini..." Lastri menerima cangkir itu, menatap anaknya lekat. "Kamu baik-baik saja?" "Iya Bu, cuma capek." Lastri mengangguk, tapi matanya penuh curiga. Dia tahu anaknya. Dia tahu ketika Rian berbohong. Tapi malam itu, dia memilih diam. Dia kembali ke mesin jahitnya, membiarkan dentang ritmis mengisi keheningan. Rian kembali ke kamarnya, menutup pintu dan menatap langit-langit. Pikirannya kalut. Siapa Arya?
Apa hubungannya dengan kepergian ayah? Apa ibu dalam bahaya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar seperti angin puting beliung. Dan Rian tahu, dia tidak bisa tinggal diam lagi. Pagi datang dengan suara burung pipit yang ramai di pohon mangga depan rumah. Rian terbangun dengan mata panda, kepalanya berdenyut karena kurang tidur. Dia keluar kamar dan mendapati ibu sudah bangun lebih pagi, sedang melipat pesanan yang sudah jadi. "Pagi, Nak. Sarapan di meja." Rian duduk memakan roti panggang sambil terus memperhatikan ibu. Ada yang berbeda hari ini. Ibu terlalu tenang. Terlalu pasrah. "Bu, ada apa?" "Tidak ada. Kenapa?" "Ibu aneh hari ini." Lastri berhenti melipat, menatap anaknya lama. Lalu dia tersenyum. Senyum yang membuat dada Rian sesak. "Rian, kalau suatu saat ibu harus pergi, kamu harus tetap kuat ya." "Pergi kemana?" "Entah. Tapi kamu harus janji sama ibu. Kamu akan tetap sekolah, tetap jadi anak baik, dan tidak mencari ibu." "Bu, apa maksudnya?" "Janji, Rian." Rian menatap mata ibunya yang berkaca-kaca. Ada ketakutan di sana. Ketakutan yang sangat dalam. "Aku janji." Bohong. Rian tahu dia berbohong. Kalau ibu pergi, dia akan mencari. Sampai ke ujung dunia sekalipun. Bab 2. Jejak yang terkubur. 2 hari kemudian, kekhawatiran Rian menjadi kenyataan. Dia pulang sekolah lebih cepat karena guru matematika sakit. Ketika membuka pintu rumah, sesuatu langsung terasa salah. Pintu tidak dikunci, padahal ibu selalu mengunci pintu dari dalam kalau sedang di rumah. "Bu," Rian melangkah masuk dengan hati-hati. Mesin jahit diam, tidak ada suara apapun. Ruang tengah berantakan, kursi terjungkal, benang berserakan, kain-kain pesanan berceceran di lantai. Di meja makan ada bekas cangkir pecah dan darah. Setetes darah mengering di tepi meja. Jantung Rian berhenti sedetik. "Ibu!" Dia berlari ke kamar ibu, membuka pintu dengan kasar. Kosong, tempat tidur rapi, tapi lemari terbuka, beberapa baju tercabut dari gantengan. Seperti ada yang menarik seseorang dengan paksa. Rian berlari ke kamar mandi, ke dapur, ke belakang rumah. Tidak ada. Ibunya benar-benar tidak ada. Di meja makan, tertimpa pecahan cangkir, dia menemukan secarik kertas dengan tulisan tergesa-gesa, tinta luntur karena Rian yakin air mata. "Jangan cari ibu. Ibu akan menyelesaikan ini. Maafkan ibu. Jaga dirimu baik-baik. Ibu sayang kamu." "Tidak!" Rian meremas kertas itu. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia tahu ini bukan keputusan ibu pergi sendiri. Ini penculikan. Dan dia tahu siapa pelakunya. Arya. Tanpa berpikir panjang, Rian berlari keluar rumah menuju warung Pak Budi di ujung jalan. Pak Budi sedang melayani pembeli ketika Rian datang terengah-engah. Wajah pucat, mata merah. "Rian, kenapa?" "Pak, tahu klub malam Arya yang di seberang kota?" Wajah Pak Budi berubah. "Kenapa kamu tanya itu?" "Ibu saya diculik, dia di sana. Tolong kasih tahu alamatnya." Pak Budi menatapnya lama, ragu. Tapi melihat keputusasaan di mata anak 15 tahun itu, dia tidak bisa menolak. Jalan Sudirman, nomor 47, Eclipse Club. Gedung hitam besar dengan lampu neon merah besar berbentuk bulan sabit di fasad depan. Pak Budi memegang bahu Rian. "Tapi jangan sendirian, Rian. Hubungi polisi." Polisi tidak akan cukup cepat. Rian sudah berbalik, berlari. "Rian!" Tapi Rian sudah terlalu jauh. Perjalanan ke seberang kota memakan waktu hampir 2 jam. Rian naik angkot, turun, naik lagi, berlari menyusuri trotoar yang ramai. Matahari mulai condong ke barat, langit berubah jingga kemerahan. Seperti pertanda sesuatu yang buruk akan terjadi. Di dalam angkot terakhir, Rian duduk di pojok.
merogoh saku celananya. Pisau lipat ayah ada di sana. Besi berkarat, gagangnya sudah aus, tapi masih tajam. Satu-satunya peninggalan yang tersisa. Satu-satunya senjata yang dia punya. "Kamu mau kemana, Dek?" Sopir angkot bertanya, melirik dari kaca spion. "Jalan Sudirman." "Jauh dari rumah ya? Hati-hati, daerah sana banyak preman." Rian tidak menjawab. Dia menatap keluar jendela, melihat kota yang perlahan berubah dari kampung yang ramai dan hangat menjadi jalanan yang lebih gelap, lebih sunyi, lebih berbahaya. Ketika angkot berhenti di perempatan Jalan Sudirman, Rian turun. Di ujung jalan, dia bisa melihatnya. Eclipse Club. Gedung megah berlantai 3, cat hitam mengkilap, lampu neon merah besar berbentuk bulan sabit di fasad depan. Bahkan dari jauh, musik keras sudah terdengar, dentuman bass yang membuat tanah bergetar. Di depan pintu, dua pria berbadan besar berdiri dengan tangan terlipat, wajah datar dan menakutkan. Mereka memakai jas hitam, walkie-talkie di pinggang, tatapan tajam memindai setiap orang yang lewat. Rian bersembunyi di balik pohon di seberang jalan, mengamati. Bagaimana cara masuk? Dia hanya anak 15 tahun, tak mungkin lolos dari security sebesar itu. Tapi kemudian, sebuah mobil van berhenti di pintu samping gedung. Beberapa orang keluar, membawa kardus-kardus besar, sepertinya pasokan minuman. Pintu samping dibuka oleh seseorang dari dalam. Security di depan tidak memperhatikan. Ini kesempatannya. Rian berlari, menyelinap di antara bayang-bayang, menunggu sampai orang-orang itu masuk membawa kardus. Lalu dia meluncur masuk sebelum pintu tertutup, bersembunyi di balik tumpukan kardus kosong di koridor belakang. Jantungnya berdetak seperti genderang perang. Dia di dalam, sekarang tinggal mencari ibu. Koridor itu gelap, hanya diterangi lampu merah redup. Bau alkohol dan asap rokok tercampur jadi satu, membuat Rian mual. Dia bergerak perlahan, mengintip setiap sudut, setiap pintu. Suara musik semakin keras. Dia sampai di pintu yang mengarah ke lantai dansa utama. Mengintip dari celah pintu, dia melihat kerumunan orang menari, mabuk, berteriak, lampu strobo berkelip-kelip seperti petir. Tapi ibu tidak ada di sana. Dia harus ke lantai atas. Rian menemukan tangga darurat di ujung koridor. Pelan-pelan, dia naik, setiap langkah diperhitungkan, setiap nafas ditahan. Sampai di lantai 2, koridor lebih sepi. Ada pintu-pintu tertutup berjajar, suara redam dari dalam beberapa ruangan. Dan di ujung koridor, ada satu pintu dengan lampu menyala di bawahnya. Suara yang dia kenal. Suara ibunya. "Kumohon Arya, lepaskan aku." Rian berlari ke pintu itu, jantungnya hampir meledak. Dia mengintip dari celah kunci. Dan dia melihatnya. Ibunya, Lastri, duduk di kursi, tangan terikat ke belakang, wajah penuh air mata dan memar. Dan di depannya berdiri pria berjas hitam tampan, rapi, tapi mata birunya dingin seperti es. Di tangannya, segelas berisi bubuk putih. Arya. Bab 3. Ketika badai datang. "Kau pikir kau bisa lari dariku, Lastri?" Suara Arya lembut tapi mengancam, seperti pisau yang dibungkus sutra. Dia berjalan mengelilingi Lastri. Satu tangan di saku, satu tangan memegang gelas berisi sabu-sabu. "Aku bukan milikmu lagi," Lastri menjerit. Suaranya serak, penuh putus asa. Arya tertawa. Tertawa yang membuat bulu kuduk Rian berdiri. "Kau selalu milikku. Dulu, sekarang, selamanya." Dan anak itu. Dia berhenti di depan Lastri, meraih dagunya kasar. "Di mana dia? Aku akan menjemputnya juga. Keluarga kecil yang indah, bukan?" "Jangan sentuh dia." Lastri mencoba menggigit tangan Arya, tapi dia menamparnya keras. Suara tamparan itu membuat Rian melihat merah. "Kau belum berubah, masih liar, tapi aku suka itu. Makanya aku tidak pernah bisa melepaskanmu." Arya meletakkan gelas di meja, lalu meraih pistol dari laci. Pistol hitam mengkilap.
laras panjang. Dia memutarnya di tangan dengan santai. Kau tahu, aku sudah menunggu 15 tahun. 15 tahun mencarimu. Dan tahu apa yang paling menyebalkan? Lastri diam, tubuhnya gemetar. Kau memilih pria lemah seperti Setio. Pengacara kampungan yang tidak tahu apa-apa tentang dunia nyata. Kau pikir dia bisa melindungimu. Dia bahkan tidak berani melawan aku. Dia kabur seperti pengecut. Setio lebih pria sejati daripada kamu. Lastri membalas, air mata mengalir deras. Dia mencintaiku tanpa memiliki. Dia menerimaku tanpa menghakimi. Sesuatu yang tidak akan pernah kau mengerti. Arya berhenti bergerak, wajahnya mengeras. Lalu dia mengarahkan pistol ke kepala Lastri. Kalau begitu, biarkan aku tunjukkan bagaimana dunia nyata bekerja. Lepaskan dia! Pintu meledak terbuka. Rian berdiri di ambang pintu, napas tersengal, mata menyala marah. Pisau lipat terbuka di tangannya, kupluk coklatnya miring, kaos putihnya basah oleh keringat. Arya berbalik, alisnya terangkat, lalu dia tertawa. Tertawa keras penuh meremehkan. Bocah ini anakmu Lastri. Dia punya nyai datang ke sini sendirian. Arya menurunkan pistol, menatap Rian dengan tatapan main-main. Kau berani sekali anak kecil, atau bodoh, mungkin keduanya. Aku bilang lepaskan ibuku. Rian melangkah masuk, pisau tergenggam erat. Tangannya gemetar tapi tatapannya tidak. Arya menatapnya sejenak, lalu mengangguk pada dua anak buahnya yang berdiri di sudut ruangan. Tangkap dia, jangan sampai mati. Aku mau dia nontong ibunya kembali padaku. Dua pria besar itu bergerak. Rian mundur, tapi tidak cukup cepat. Salah satu pria mencengkram bahunya, mengangkatnya seperti karung beras. Rian menendang, mencakar, tapi percuma. Lepaskan dia, Arya, kumohon. Lastri menjerit histeris. Tenang sayang, aku tidak akan membunuhnya. Aku hanya akan mengajarinya pelajaran tentang brak. Pintu ruangan meledak dari engselnya. Semua orang tersengak, menoleh. Dan di ambang pintu, berdiri seorang pria tinggi, badan tegap, dengan rambut panjang hitam klimis dikepang sebahu, dengan wajah tegas, jas kulit panjang penuh debu. Tapi matanya menyala dengan amarah yang tidak pernah Rian lihat sebelumnya. Setio, Lastri berbisik, tidak percaya. Ayahnya, ayah yang hilang 15 tahun. Berdiri di sana, bernapas berat, dan tangan kanannya berdarah, berlumuran darah segar. Lepaskan anak dan istriku. Suara Setio rendah, bergetar. Tapi ada sesuatu di sana, sesuatu yang berbahaya. Arya menatapnya, lalu tersenyum. Setio, kau akhirnya datang. Aku sudah menunggumu. 15 tahun mencarimu. Dan tahu apa yang paling menyebalkan? Aku bilang lepaskan mereka. Setio berteriak, bukan dengan suara takut, tapi dengan amarah murni yang meledak setelah bertahun-tahun terpendam. Dia melangkah masuk, dan Rian melihatnya, di tangan kiri ayahnya ada pistol. Pistol yang sama dengan yang dipegang Arya. Darah di tangan kanannya masih menetes ke lantai. Kau curi pistol dari anak buahku. Arya tertawa. Pengajar lemah sekarang jadi penembak. Lucu. Aku bukan penembak. Setio mengangkat pistol, tangannya gemetar tapi tegas. Aku cuma ayah yang melindungi keluargaku. Dengan pistol yang bahkan kau tidak tahu cara pakainya. Aku belajar. Setio menarik pelatuk. Bang! Peluru meleset menghantam dinding di samping Arya, tapi cukup untuk membuat anak buah Arya yang memegang Rian lengah. Rian memanfaatkan momen itu. Dia menendang selangkangan pria itu sekuat tenaga, lalu kabur. Rian, kabur! Setio berteriak. Tapi Rian tidak kabur. Dia mengambil kursi, melemparkannya ke anak buah kedua yang hendak mengejar. Lalu dia berlari ke ibu, berusaha melepas ikatan. Arya marah, dia mengarahkan pistolnya ke Setio. Sudah cukup Setio, kau tidak pernah jadi ancaman. Kau hanya... Bang! Arya menembak. Setio hindar, tapi tidak cukup cepat. Peluru menembus bahu kanannya. Darah bercembur, dia terjatuh.
"Ayah!" Rian berteriak. "Setio!" Lastri menangis histeris. Arya berjalan santai ke arah Setio yang tergeletak, pistol teracung. "Sudah bilang, kau tidak akan pernah bisa melindungi mereka. Kau terlalu lemah, terlalu..." Setio berguling, kaki kirinya menyapu kaki Arya, menjatuhkannya. Pistol Arya terlempar. Setio dengan bahu berdarah bangkit dengan wajah penuh rasa sakit dan amarah yang luar biasa. "Aku memang lemah," Setio berbisik, meraih pistol Arya. "Tapi aku punya satu hal yang tidak kau punya." "Apa?" Arya menatapnya dari lantai, mulai panik. "Alasan untuk hidup." Dan Setio memukul kepala Arya dengan gegang pistol. Sekali, 2 kali, 3 kali. Arya berteriak, mencoba menawan, tapi Setio tidak berhenti. Semua amarah, semua kepedihan, semua tahun kehilangan meledak dalam setiap pukulan. "Ini untuk membuat istriku menangis, Brak. Ini untuk membuat anakku tumbuh tanpa ayah, Brak. Dan ini," Setio mengangkat pistol tinggi-tinggi, "untuk membuat kami hidup dalam ketakutan, Brak." Arya pingsan, wajahnya penuh darah. Setio berhuyung mundur, napasnya tersengal, bahu kanannya basah oleh darah sendiri. Dia menatap pistol di tangannya, lalu melemparnya jauh. "Ayah!" Rian berlari memeluk ayahnya. Setio hampir jatuh tapi Rian menahan. Lastri akhirnya berhasil melepas ikatan dengan bantuan Rian. Dia berlari memeluk keduanya. Ketika manusia itu berpelukan di tengah ruangan yang berantakan, di antara musuh yang tumbang, di antara kehancuran. "Maafkan ayah datang terlambat," Setio berbisik, suaranya serang. "Tidak terlambat ya, tidak pernah terlambat," Rian menangis. Dan untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, keluarga itu berkumpul kembali. Bab 4. Hujan peluru dan keputusasaan. "Kita harus pergi. Sekarang." Setio memegang bahu Rian dengan tangan kirinya yang masih bisa bergerak. Bahu kanannya sudah dia ikat dengan sobekan kain dari kemejanya sendiri, tapi darah masih merembes. "Ya, lukanya." "Nanti Rian, kita harus keluar dulu dari sini. Anak buahnya pasti sudah tahu ada masalah." Mereka bergerak cepat. Setio memimpin, Lastri di tengah, Rian di belakang dengan pisau lipat di tangan. Koridor lantai 2 masih sepi, tapi dari bawah sudah terdengar teriakan dan langkah kaki berlari naik. "Tangga darurat," Setio menunjuk. Mereka berlari, tapi ketika sampai di tangga, 3 orang anak buah Arya sudah menghadang dari bawah. "Berhenti!" Setio tidak berhenti. Dia malah mempercepat lari, menerjang orang pertama dengan bahu yang terluka. Dia berteriak kesakitan tapi tidak peduli. Mereka bergulat di anak tangga. Lastri dan Rian mencoba turun, tapi 2 orang lainnya menghalangi. "Lari, bawa ibumu!" Setio berteriak sambil bergumul. Tapi Rian tidak lari. Dia melihat salah satu pria mengangkat tongkat besi, hendak memukul kepala ayahnya. Tanpa pikir, Rian melompat, melewati 3 anak tangga, dan menusukkan pisau lipatnya ke lengan pria itu. Pria itu meraung kesakitan, tongkat jatuh. Setio mengambil tongkat itu, memukul pria pertama sampai pingsan. "Rian, ayah bilang lari." "Kita sekeluarga ya, kita lari bersama." Setio menatap anaknya, anak yang 15 tahun ia tinggalkan sebagai bayi. Sekarang berdiri di sampingnya, berani, kuat, protektif. Sesuatu mencengkeram dadanya, campuran bangga dan bersalah. "Baiklah, bersama." Mereka turun tangga darurat. Lastri di tengah dilindungi keduanya. Sampai di lantai 1, pintu darurat terbuka ke gang belakang. Tapi di sana sudah menunggu 5 orang lagi, dipimpin oleh pria bertubuh besar dengan bekas luka di wajahnya. "Kalian tidak akan kemana-mana." Setio mendorong Lastri dan Rian ke belakangnya. "Kalian berdua, begitu ada kesempatan, lari. Jangan tunggu aku." "Ayah, percaya pada ayah." Setio melangkah maju, tangan kirinya, yang masih utuh, menggenggam tongkat besi. 5 lawan 1. Atau lebih tepatnya, 5 lawan 1 orang yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. "Kalian pengacara, bukan? Biasanya kalian cuma bisa teriak di pengadilan. Sekarang mau main fisik." Setio tidak menjawab. Dia hanya menatap, menghitung jarak, mengamati gerakan. Lalu, dia bergerak. Cepat, terlalu cepat untuk orang yang bahunya tembus peluru. Tongkat besi berayun menghantam lutut pria pertama. Tulang retak, pria itu jatuh meraung. Setio berputar,
siku kirinya menghantam rahang pria kedua, bunyi keras. Pria itu tersungkur, seperti orang yang kesurupan, seperti bukan Setio yang tenang dan sopan. 3 pria sisanya menyerang bersamaan. Setio menghindar tapi tidak sempurna. 1 pukulan mengenai perutnya, dia terlipat, tapi dia tidak jatuh. Malah dia meraih kepala pria yang memukul, menjatuhkannya dengan bantingan judo yang sempurna. "Ayah, hati-hati!" Rian berteriak. Pria keempat menarik pisau dari pinggang, dia menusuk. Setio menghindar ke samping, tapi terlambat sedikit. Pisau menyayat lengan kirinya yang tadi masih utuh, darah menyembur. Tapi Setio tidak berteriak, dia malah menangkap tangan yang memegang pisau, memelintirnya sampai terdengar bunyi patah. Pisau jatuh. Setio mengambilnya, melemparnya jauh. "Cukup!" Pria bertubuh besar, yang ternyata pemimpin mereka, menarik pistol dari balik jas. "Kau mati sekarang, Setio." Bang! Peluru melesat, tapi tidak mengenai Setio, karena seseorang melompat di depannya. "Rian! Rian!" Setio dan Lastri berteriak bersamaan. Rian terjatuh, memegang bahunya yang berdarah. Peluru hanya menyerempet, tapi cukup untuk membuatnya kesakitan luar biasa. Sesuatu mati di dalam diri Setio saat itu. Sesuatu yang rasional, yang manusiawi, yang pengacara. Yang tersisa hanya ayah. Setio meraih tongkat besi lagi, berlari dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk orang yang sudah kehilangan banyak darah. Pria besar itu menembak lagi. Meleset. Setio sudah terlalu dekat. Tongkat menghantam pergelangan tangan pria itu, pistol terlempar. Lalu Setio memukul perutnya, dadanya, wajahnya, berkali-kali, tanpa henti, seperti mesin yang rusak, seperti orang yang sudah kehilangan kewarasan. "Ayah, cukup, dia sudah pingsan!" Rian berteriak dari lantai, memegang bahunya yang berdarah. Setio berhenti, nafasnya tersengal-sengal, tongkat besi di tangannya bengkok. Di sekelilingnya, 5 pria tergeletak, entah pingsan atau lebih parah. Dia berbalik, melihat Rian yang terluka, Lastri yang menangis memeluk anak mereka. Kacamatanya sudah pecah total, wajahnya penuh darah, entah darahnya sendiri atau darah musuh. "Rian!" Setio berlutut di samping anaknya, tangan gemetar memeriksa luka. "Maafkan ayah, maafkan ayah. Ayah keren banget tadi." Rian tersenyum lemah meski kesakitan. Kayak superhero." "Ayah bukan superhero, nak. Ayah yang ketakutan kehilangan kalian lagi." Lastri memeluk keduanya, menangis. "Kita harus ke rumah sakit. Kalian berdua butuh dokter." Setio mengangguk, berusaha berdiri, tapi kakinya lemas. Dia hampir jatuh kalau Lastri tidak menahan. "Rian, kamu bisa jalan?" "Bisa, Bu." Rian bangkit dengan susah payah, bahu kirinya basah darah, tapi dia menggigit bibir, menahan sakit. Mereka berjalan keluar gang, saling menopang. Di ujung gang, cahaya jalan raya terlihat. Kebebasan sudah dekat. Tapi tiba-tiba, Setio! Mereka menoleh. Arya berdiri di pintu darurat, wajah penuh darah, pistol teracung dengan tangan gemetar. Mata birunya menyala benci. "Kau pikir bisa kabur begitu saja? Setelah apa yang kau lakukan?" Setio mendorong Lastri dan Rian di belakangnya. "Lari, sekarang!" "Ayah, lari!" Rian dan Lastri berlari. Arya menembak ke arah mereka, tapi Setio menerjang, menabrak Arya. Mereka jatuh bergulat di tanah gang yang kotor. "Aku akan bunuh kalian semua!" Arya berteriak, mencoba mengarahkan pistol. Setio memegang tangan Arya, berusaha mengalihkan arah. Pistol meledak, peluru menghantam tembok. Meledak lagi, menghantam tanah. Mereka bergulat, Setio menggunakan berat badannya untuk menekan Arya. "Kau sudah mengambil 15 tahun hidupku. Kau membuat istriku ketakutan. Anakku tumbuh tanpa ayah. Cukup!" Setio merebut pistol, melemparnya jauh. Lalu dia memukul wajah Arya, 1 pukulan keras yang membuat kepala Arya menghantam tanah. Arya pingsan total. Setio bertahung-tahung, berdiri, nafasnya seperti orang yang baru lari maraton, darah mengalir dari berbagai luka di tubuhnya. Pandangannya mulai kabur. "Ayah!" Rian berlari kembali, dia tidak benar-benar kabur terlalu jauh, hanya bersembunyi. Dia menopang ayahnya. "Ayah bertahan ya, kita hampir sampai jalan. Ayah bangga padamu." Setio berbisik lemah-lemah. "Jangan bicara dulu ya, simpan tenaga." Mereka sampai di jalan raya. Lastri melambaikan tangan pada taksi yang lewat. Taksi berhenti. Mereka masuk, 3 manusia penuh darah itu, dan sopir taksi terkejut. "Rumah sakit, cepat!" Lastri berteriak. Taksi melaju kencang membelah malam Jakarta. Di belakang, sirine polisi mulai terdengar, mungkin ada yang melaporkan tembakan, tapi mereka sudah jauh, sudah selangat. Rian menatap ayahnya yang setengah sadar di pangkuan ibu, darah masih mengucur dari bahu kanannya. "Ayah, kenapa ayah kuat banget tadi? Ayah kan pengacara."
Setio tersenyum lemah, karena ketika seseorang mengancam keluargamu, kau bukan lagi apa yang tertulis di kartu nama, kau jadi apa yang kau harus jadi, pelindung. Dan Setio pingsan. Setio, Setio, Lastri menggoncang suaminya panik. Tenang Bu, dia masih bernafas, dia kuat, ayah sangat kuat. Rian memegang tangan ibu, mencoba tenang meski dia sendiri ketakutan. Taksi melaju lebih cepat, menembus malam yang mulai diterangi lampu-lampu kota. Dan di dalam mobil itu, keluarga kecil yang hancur mulai menyatukan keping-kepingnya kembali. Bab 5. Pulang ke rumah yang utuh. 3 hari kemudian, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Rian duduk di kursi samping tempat tidur ayahnya, menatap wajah yang damai meski pucat. Setio masih tertidur. Efek obat bius setelah operasi mengangkat peluru di bahu dan menjahit belasan luka di tubuhnya. Dokter bilang dia beruntung. Sedikit lebih dalam, peluru itu mengenai arteri. Sedikit lebih lambat sampai rumah sakit, dia bisa kehabisan darah. Tapi Setia selamat. Mereka semua selamat. Bahu Rian sudah diperban rapi. Peluru hanya menyerempet, tidak sampai masuk. Jahitan 15 akan meninggalkan bekas luka, kata dokter. Tapi Rian tidak peduli. Baginya, itu adalah tanda keberanian. Tanda bahwa dia pernah berdiri melindungi ayahnya. Lastri duduk di kursi seberang, memegang tangan suaminya yang diinfus. Wajahnya sudah lebih cerah meski mata masih sembab. Dia sudah mandi, ganti baju, tapi tidak mau meninggalkan ruangan ini. Takut kalau dia pergi, semua ini hanya mimpi. Takut Setia akan hilang lagi. Bu, Rian memecah keheningan. Cerita dong tentang ayah. Lastri mengangkat wajah, menatap anaknya. Lalu dia tersenyum, senyum tulus pertama setelah bertahun-tahun. Ayahmu, dia orang paling baik yang pernah ibu temui. Suaranya pelan, penuh kehangatan. 15 tahun lalu, ibu sedang di titik terendah. Hamil, dibuang, sendirian. Ibu duduk di tepi jalan, mabuk, menangis. Dunia rasanya mau runtuh. Lalu ada yang menepuk paruh ibu. Ayahmu. Dia baru saja mengantar nenekmu, ibunya, ke bandara. Tapi dia berhenti mobilnya, turun, bertanya apakah ibu baik-baik saja. Ibu bilang ibu hamil, tidak punya tempat tinggal, tidak punya apa-apa. Ayahmu, tanpa berpikir, bilang, ikut saya akan bantu. Sesederhana itu. Dia membawa ibu ke rumahnya, memperkenalkan ibu pada ibunya, nenekmu, yang langsung menolak. Ibunya bilang, jangan bawa masalah orang lain ke rumah kita. Tapi ayahmu tetap keras kepala. Dia bilang, ibu, kalau ibu tidak terima, saya akan cari rumah sendiri dan tinggal dengan dia. Saya tidak akan biarkan ibu hamil sendirian di jalanan. Lastri menghapus air mata yang mulai jatuh. Nenekmu akhirnya luluh. Ibu tinggal di rumah mereka. Ayahmu merawat ibu, mengajak ibu kontrol ke dokter, mengajari ibu berdoa. Perlahan ibu berubah. Ibu berhenti minum, berhenti dari semua kebiasaan buruk. Dan ketika kamu lahir, Rian, ayahmu yang pertama menggendongmu. Dia menangis. Dia bilang, ini anak kita. Kita akan jaga dia bersama. Rian merasakan dadanya sesak. Lalu, kenapa dia pergi? Karena Arya. Lastri menghela napas panjang. 2 tahun setelah kamu lahir, Arya menemukan kami. Dia datang tengah malam membawa orang-orang bersenjata, mengancam akan membunuh kalian kalau ibu tidak kembali padanya. Ayahmu mencoba melawan. Dia lapor polisi. Tapi Arya punya koneksi. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ayahmu memutuskan. Dia akan pergi. Dia pikir kalau dia menghilang, membuat Arya berpikir kami sudah berpisah. Mungkin Arya akan berhenti. Tapi tidak berhenti? Tidak. Arya tetap mengawasi kami. Kirim ancaman sesekali. Tapi karena ayahmu tidak ada,
Dia tidak langsung bertindak. Seperti kucing yang bermain dengan tikus. Dan ibu bodoh tidak pernah cerita sama kamu karena ibu pikir kalau kamu tidak tahu, kamu akan lebih aman. Rian meraih tangan ibu. Ibu tidak bodoh. Ibu cuma terlalu kuat sendiri. Lastri memeluk anaknya, menangis di bahu Rian yang diperban. Maafkan ibu, nak. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Mereka berdua terdiam ditemani bunyi mesin monitor jantung yang berdenyut teratur. Setio bernafas tenang. Wajahnya damai. Sore itu ada ketukan di pintu. Seorang polisi masuk, pangkat inspektur, wajah tegas tapi tidak menakutkan. Permisi Ibu Lastri, saya Inspektur Darmawan. Saya perlu mengambil keterangan. Lastri berdiri, sedikit waspada. Kami dalam masalah? Inspektur itu menggeleng. Justru sebaliknya, kalian korban. Kami sudah menangkap Arya dan semua anak buahnya. Setelah investigasi, kami menemukan bukti-bukti perdagangan manusia, narkoba, pembunuhan. Arya akan dipenjara seumur hidup. Tidak akan bisa ganggu kalian lagi. Lastri hampir roboh lega. Rian menopangnya. Tapi, inspektur melanjutkan. Tapi saya juga perlu keterangan tentang Pak Setio. Dia menghajar beberapa orang cukup parah. Mereka di rumah sakit juga. Patah tulang, gegar otak ringan. Dalam konteks hukum, ini bisa jadi masalah. Ayah cuma membela diri. Rian memprotes. Saya tahu, nak. Dan saya percaya. Tapi saya tetap harus laporan. Tenang saja. Dengan bukti-bukti yang ada, dengan kesaksian kalian, Pak Setio pasti dibebaskan. Ini kasus pembelaan diri yang jelas. Setio tiba-tiba bergerak. Matanya terbuka pelan. Inspektur. Pak Setio, Bapak sudah sadar? Inspektur mendekat. Setio coba duduk, dibantu Lastri dan Rian. Suaranya serak. Saya pengacara. Saya tahu hak saya. Yang saya lakukan murni membela keluarga. Saya punya hak itu. Inspektur tersenyum tipis. Betul, Pak. Dan dari rekaman CCTV klub, jelas Bapak dan keluarga yang diserang. Bapak aman. Malah kami berterima kasih. Arya sudah lama jadi target kami tapi tidak pernah bisa ditangkap karena kurang bukti. Kejadian kemarin membuat dia ceroboh. Sekarang kami punya cukup bukti untuk mengadilinya. Setio mengangguk lemah, lega. Inspektur berdiri. Saya permisi dulu. Kalau sudah pulih, kami tunggu di kantor untuk keterangan resmi. Semoga cepat sembuh, Pak. Setelah inspektur pergi, Setia menatap Lastri dan Rian. Matanya berkaca-kaca. Maafkan ayah, 15 tahun. Rian langsung memeluk ayahnya. Hati-hati agar tidak kena luka. Tidak perlu minta maaf ya. Ayah pahlawan kami. Lastri ikut memeluk. Ketiga manusia itu dalam pelukan yang sangat erat. Pelukan yang sudah 15 tahun tertunda. Aku melewatkan masa kecilmu, Rian. Ulang tahunmu, hari pertama sekolahmu. Tapi ayah datang waktu aku paling butuh. Itu yang penting. Setia menangis. Tangis lega, tangis bahagia. Tangis dari luka yang akhirnya sembuh. Sekarang apa yang akan terjadi? Rian tersenyum. Sekarang kita pulang. Kita mulai lagi. Dari awal. Sebagai keluarga. 2 minggu kemudian mereka pulang ke rumah. Rumah kecil yang sama, dengan mesin jahit yang sama, dengan kenangan yang sama. Tapi kali ini berbeda. Kali ini lengkap. Setio dengan lengan kanan masih digips, duduk di teras membaca koran. Sesekali dia tersenyum membaca berita, mafia Arya ditangkap, jaringan perdagangan manusia terbongkar. Lastri di ruang tengah menjahit gaun pengantin pesanan tetangga. Tapi kali ini dia menjahit sambil bersenandung, lagu lama, lagu bahagia. Rian di kamar mengerjakan PR matematika yang tertunda. Sesekali dia keluar, mengecek ayah dan ibu masih ada.
Kebiasaan lama yang masih susah hilang. Tapi sekarang bukan karena takut kehilangan, hanya karena dia suka melihat mereka bersama. Sore itu mereka makan dalam bersama. Nasi goreng buatan Setio yang kali ini tidak gosong. Mereka tertawa, bercanda, cerita. Seperti keluarga normal, seperti rumah yang akhirnya utuh. Ayah? Rian bertanya sambil mengunyah. Gimana sih ayah bisa kuat banget waktu itu? Ayah kan pengacara, bukan petarung. Setia menyabitkan nasi goreng dari tempat makan. Ayah juga nggak tahu, Nak. Mungkin adrenalin, mungkin takdir. Atau mungkin ketika kamu jadi ayah, kamu punya kekuatan yang bahkan kamu sendiri tidak tahu ada. Ibu bilang ayah tabah dan baik. Ayah cuma manusia biasa. Tapi ketika orang yang kamu cintai dalam bahaya, kamu jadi lebih dari manusia biasa. Kamu jadi apapun yang mereka butuhkan. Rian mengangguk, memahami. Suatu hari, dia juga ingin jadi seperti itu. Jadi pelindung untuk orang yang dia cintai. Malam itu, setelah Rian tidur, Setio dan Lastri duduk di teras menatap bintang. Kita berhasil. Lastri berbisik. Kita berhasil. Setia mengulangi, merangkul istrinya. 15 tahun terpisah, tapi kita kembali bersama. Dan kali ini, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita. Lima belas tahun terpisah, tapi kita kembali bersama. Dan kali ini tidak akan ada yang bisa memisahkan kita lagi. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman, ditemani kicau jangkrik dan angin malam yang sejuk. Rumah tanpa ayah sudah menjadi masa lalu. Sekarang ini adalah rumah yang utuh. Rumah dengan cinta, dengan pengorbanan, dengan kebersamaan yang diperjuangkan. Dan mereka tahu, apapun yang terjadi ke depan, mereka akan menghadapinya bersama, sebagai keluarga. Epilog, 5 tahun kemudian. Rian, kini 20 tahun, mahasiswa Fakultas Hukum tahun ketiga, berdiri di depan pengadilan dengan toga hitam mengikuti sidang praktek. Di barisan penonton, Setio dan Lastri duduk berdampingan, tersenyum bangga. Setio kini kembali praktik sebagai pengacara, tapi kali ini fokus membela korban-korban perdagangan manusia dan kekerasan domestik. Lengan kanannya sudah sembuh total, hanya ada bekas luka yang dia tutupi dengan kemeja lengan panjang. Lastri kini tidak hanya menjahit, tapi juga membuka usaha kecil konveksi, mempekerjakan ibu-ibu di kampung. Wajahnya bersinar, tidak ada lagi bayangan ketakutan. Setelah sidang, mereka bertiga makan siang di restoran Padang langganan. Ayah, gimana tadi? Rian bertanya antusias. Bagus, Nak. Kamu tajam, pasti jadi pengacara hebat. Mau kayak ayah, bela orang-orang yang tertindas. Setio tersenyum, menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ayah bangga padamu, Rian. Lastri memegang tangan suami dan anaknya. Ibu bangga pada kalian berdua. Mereka makan dalam kehangatan, dalam tawa, dalam kebersamaan yang sederhana tapi sangat berharga. Rumah tanpa ayah sudah lama berlalu. Sekarang yang ada adalah rumah dengan cinta utuh, dengan luka yang sembuh, dengan masa depan yang cerah. Dan Rian tahu, apapun yang terjadi nanti, dia tidak akan pernah sendirian lagi. Karena keluarga adalah pelabuhan, tempat di mana setelah terombang-ambing di lautan, seseorang akhirnya bisa berlabuh. Dan Rian sudah menemukan pelabuhannya. Sudah pulang. Untuk selamanya.
Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini bersama saya di Grata Suara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini supaya lebih banyak orang ikut merasakan setiap detik ketegangan dan haru yang kita lalui. Tetap stay tune di channel Grata Suara, karena bab berikutnya akan membuka rahasia yang lebih dalam dan mungkin akan membuat hati kita semakin sakit. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.